Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Sepertinya seru kali ya kalau seandainya di rumah kita tuh bisa menonton di mana saja dengan menggunakan perangkat apa saja yang mendukung tentunya, asalkan berada di dalam jaringan lokal yang sama atau menggunakan jaringan WiFi yang sama. Kita bisa menonton, kita bisa berpindah dari satu tayangan ke tayangan yang lainnya, dan juga mendukung fitur-fitur yang banyak kita temukan pada receiver-receiver kebanyakan yang biasanya kita pakai. Nah, sebenarnya seperti yang kita sebutkan tadi, untuk mewujudkannya itu bisa-bisa saja dengan menggunakan alat atau receiver kecil mungil ini, yaitu HelloBox Smart S2. Tidak bisa kita katakan ini hanya sebagai receiver saja, karena memang fungsinya yang sangat multi, sekali banyak fitur-fitur yang terdapat pada HelloBox Smart S2 ini. Dan mungkin saja setelah video review ini tayang, banyak teman-teman tuh yang kepengen memilikinya dikarenakan harganya yang relatif sangat-sangat terjangkau sekali, under atau di bawah Rp200.000 saja. Bagi yang tertarik, nanti link pembelian bisa dilihat di deskripsi video. Nah, alatnya itu adalah HelloBox Smart S2, seperti yang saya pegang ini. Boxnya aja kecil nih, seperti ini ya, apalagi isi di dalamnya lebih kecil lagi. Nah, di sini terdapat tulisan HelloBox Smart S2, untuk boxnya warnanya adalah hitam. Kemudian di sini tuh perlu diingat kita harus menggunakan aplikasinya adalah DVB Player. Nah, DVB Player ini tidak hanya bisa diinstal di smartphone kita yang berbasiskan Android saja, namun bisa juga pada Smart TV yang menggunakan Android sistem operasinya, bahkan juga bisa kita install dengan menggunakan PC ataupun laptop. Nah, aplikasinya nanti teman-teman bisa lihat saja ya di grup kita atau di grup Facebook kita. Nah, di situ tuh sudah kita bantu untuk menguploadnya. Ini merupakan pada sisi bagian depan. Di bagian sampingnya ini ada tulisan HelloBox ya. Nah, untuk brand HelloBox ini siapa sih yang tidak kenal? Dan ini sudah merupakan brand yang sangat familiar sekali dengan kita. Dan saya yakin ini ada fitur-fitur kejutan yang ada pada HelloBox Smart S2 ini. Baik, kita buka saja. Sekali lagi bagi teman-teman yang tertarik, link pembelian akan kita sertakan atau sudah kita sertakan di deskripsi video ya. Nah, ini untuk membukanya juga sedikit keras ya. Ini juga dikemas dengan eksklusif. Nah, ini merupakan isi di dalamnya. Ada perangkatnya atau alatnya, yaitu HelloBox Smart S2, kecil sekali seperti ini. Saya akan keluarkan dulu ya apa saja sih yang kita dapatkan, satu persatu akan saya keluarkan. Nah, seperti ini kita juga sudah mendapatkan. Nah, ini adalah kabel ya, micro USB ya. Ini kabelnya sudah kita dapatkan seperti ini. Nah, jadi ini tinggal kita pasangkan saja. Ini adalah untuk daya nanti ya, untuk dayanya. Kemudian selanjutnya adaptor juga sudah kita dapatkan. Adaptornya ini outputnya adalah berapa nih? 5 volt 2,4 ampere. Nah, di sini mudah-mudahan bisa terbaca ya. Dan pastinya ini juga sudah sesuai dengan colokan yang ada di Indonesia, yaitu EU plug-in. Dan ini quality build-up-nya sangat bagus ya. No comment saya dengan ini karena kualitasnya baik. Nah, ini ada adapter. Ini adalah adapter untuk LAN. Jadi kalau seandainya ingin menggunakan kabel LAN itu bisa. Jadi ini tinggal dicolokkan saja. Nanti akan kita coba lihat ya bagaimana cara pengoperasiannya. Nah, kita akan lihat dulu dari bagian-bagian yang kita dapatkan ini. Ini saya singkirkan dulu. Kemudian ini adalah boxnya. Boxnya kita taruh di sini aja kali ya. Nah, jadi ini merupakan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Sekali lagi tuh kita mendapatkan kabel ini micro USB, dimana kabelnya ini nanti akan kita pakai ya untuk menyalakan HelloBox-nya. Jadi tinggal dicolokkan saja di bagian sini nih. Ini bagiannya tinggal kita colokkan saja di sini nantinya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya di bagian sisi yang lain tinggal dicolokkan saja nanti ke adaptor yang sudah disediakan. Kabelnya cukup panjang, mungkin kurang lebih sepanjang 2 meteran sepertinya ada ya, atau 1,5 meter sepertinya ada. Kualitasnya pun juga cukup baik. Kalau seandainya kabelnya ini rusak, maka tuh bisa diganti gampang untuk mendapatkannya. Dan menariknya dengan daya 5 volt ini, ya ini bisa juga loh kita jadiin sebagai sat finder. Nanti akan kita coba ulas juga ya. Artinya untuk menyalakannya dengan menggunakan power bank pun ini juga bisa ya. Atau mungkin kalau seandainya ingin menonton di rumah, ada tayangan bola yang seru, tiba-tiba listriknya mati, maka ini tetap bisa kita menontonnya dengan menggunakan alat yang kecil ini. Cukup dinyalakan saja dengan menggunakan power bank dan menontonnya dengan menggunakan smartphone saja atau dengan menggunakan televisi yang menggunakan internal baterai yang sebelumnya pernah kita review keluaran dari Advance ya. Dan itu juga merupakan worth it sekali tuh untuk televisinya. Silahkan di browsing saja di channel ini. Nah, ini udah ada untuk adaptornya ya. Adaptornya seperti yang sudah kita sebutkan tadi spesifikasinya. Nah, bentukannya adalah seperti ini.
Ini pun kalau seandainya rusak gampang untuk mencari pilihannya karena banyak yang menyediakannya. Kemudian ini adalah adaptor untuk LAN-nya. Nah, jadi untuk LAN bisa, namun kalau seandainya tidak kepengen menggunakan LAN pun juga tidak jadi masalah. Karena di sini tuh dia sudah ada built-in Wi-Fi dan juga sudah ada built-in Bluetooth-nya. Keren nggak tuh dengan alat sekecil ini? Semua fitur sudah lengkap. Jadi pemasangannya tinggal kita colokkan saja di bagian sini nih ya. Nah baik, kita akan coba lihat dulu nih. Untuk boxnya kecil sekali, HelloBox Smart S2. Di mana alat ini tidak hanya berfungsi sebagai receiver saja, namun ini juga bisa kita fungsikan sebagai sat finder. Jadi kalau seandainya ingin melakukan tracking satelit tertentu tidak perlu lagi tuh menggunakan sat finder yang lain, cukup dengan menggunakan ini saja. Bahkan selain kita bisa melihat kekuatan sinyalnya, kita pun juga bisa melihat kualitas gambarnya. Tentunya ini harus dihubungkan dulu ya dengan menggunakan smartphone kita. Nah, ini merupakan pada posisi bagian depannya, ada dua lampu LED di sini di bagian depannya. Warnanya adalah biru dan merah. Kemudian di sini ada port untuk daya ya 5 volt ya DC ya. Kemudian ini ada ventilasi udara, di bagian sebelah sini juga ada ventilasi udara. Di bagian bawahnya pun juga ada ventilasi udara. Jadi walaupun ukurannya kecil nih, seharusnya sirkulasi udaranya bagus. Harusnya sih tidak terjadi overheat, mudah-mudahan saja seperti itu. Ada tatakannya juga di bagian sisi bagian bawah, terbuat dari karet sehingga tidak gampang mudah untuk bergeser, karena ini perlu sangat penting ya untuk diperhatikan. Karena ukurannya kecil, tentu bobotnya juga kecil tuh. Kalau seandainya karetnya nggak bagus, maka ini sangat gampang sekali untuk bergeser. Nah, ini merupakan pada posisi bagian belakangnya, ada untuk koneksi ke LNB in, dan ini sekali lagi untuk USB-nya ini adalah USB untuk ini ya, adalah untuk LAN portnya seperti ini. Jadi bisa menggunakan LAN port, bisa juga tidak. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat ya fitur-fitur yang terdapat pada HelloBox Smart S2 ini. Sementara bagaimana cara untuk melakukan konfigurasinya agar videonya pendek, nanti akan kita buatkan video tersendiri saja. Baik, selanjutnya akan kita lihat fitur apa saja sih yang terdapat pada HelloBox Smart S2 ini. Untuk terkoneksi ke televisi ataupun perangkat lain tidak menggunakan kabel HDMI atau RCA, melainkan dengan menggunakan jaringan lokal atau Wi-Fi. Pastikan semua perangkat yang terlibat berada dalam satu jaringan yang sama. Silakan download aplikasi DVB Player untuk menonton dan DVB Finder untuk men-tracking satelit yang diinginkan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, HelloBox Smart S2 memiliki fitur 2-in-1, yaitu sebagai receiver parabola dan sebagai sat finder. Berikut spesifikasinya. Aplikasi DVB Player tersedia untuk sistem operasi Android dan Windows, dapat di-download di grup Facebook kita atau melalui Play Store. Berikut tampilan user interface dengan menggunakan aplikasi DVB Player. Selamat Tahun Baru 2024. Selamat memasuki tahun politik, tahun pemilu Indonesia. Lengkapi diri Anda. Secara fitur dan fungsi sama saja dengan receiver sejenis lainnya. Pada menu terdapat pilihan installation, channel, system, server, dan device. Baik, akan kita bahas satu persatu pilihan pada menu ini. Pada menu installation, pengguna dapat melakukan manajemen satelit seperti menambahkan, menghapus, dan mengedit serta melakukan konfigurasi satelit. Menu channel berfungsi untuk manajemen channel, seperti untuk merubah nama channel atau saluran beserta dengan PID, lock atau mengunci saluran, dan pengelompokan saluran atau list favorit. Nah, untuk list favorit ini tersedia sebanyak 32 kelompok. Berikut pilihan pada menu sistem. Untuk pilihan language atau bahasa pastinya tersedia pilihan bahasa Indonesia. Namun dalam video ini untuk language kita set ke sistem, di mana bahasa yang dipilih sesuai dengan bahasa yang digunakan pada perangkat yang dipakai. Kita dapat merekam tayangan yang diinginkan, di mana hasil rekaman tersebut lokasinya dapat diatur pada pilihan submenu Record Path. Untuk pilihan protokol yang didukung dapat dilihat pada menu server. HelloBox Smart S2 mendukung protokol NewCam, CCCam, dan MGCam. Berikut informasi yang kita dapatkan pada pilihan menu device. Untuk mengembalikan ke settingan pabrik, maka dapat menekan tombol OK pada pilihan Reset. Nah, sangat beruntung sekali receiver ini juga mendukung protokol scam, dan gratis selama 1 tahun untuk scam VIP. Jadi, bagi akunnya yang mau atau yang sudah expired, mana yang lebih baik, memperbarui akun scam atau membeli receiver ini? Lalu bagaimana dengan Biscay dan Powerful? Nah, keduanya didukung, namun saat ini tidak dapat bekerja secara auto, jadi harus dimasukkan secara manual melalui file Softcam Key. Untuk DVB subtitle jika tersedia maka dapat dipilih sesuai dengan pilihan yang diinginkan, seperti pada channel ini. Tidak hanya DVB subtitle saja, juga mendukung multilingual, dapat berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya sesuai dengan pilihan yang tersedia, seperti pada channel ini. Seperti apa? Ayah tahu permainan terbaik yang pernah ada. Dengan menggunakan aplikasi DVB Player ini, yaitu dengan memilih pilihan live,
pengguna sudah mendapatkan saluran band sport secara gratis dan beberapa saluran mancanegara lainnya. Juga tersedia VOD atau video on demand. Jika ingin memutar video yang tersimpan di media penyimpanan seperti flash disk ataupun hard disk, maka dapat memilih pilihan DLNA. Pastikan router atau perangkat yang digunakan mendukung fitur DLNA tersebut. Juga mendukung ekstrim, silakan masukkan akunnya jika sudah berlangganan. Jika ingin menonton tayangan tertentu berulang kali atau mungkin tidak sempat untuk menontonnya, maka tayangan tersebut dapat untuk direkam. Mendukung HFC H265 dan AVS+, seperti yang terdapat pada satelit Thaicom 68 Ku-band dan Cinasat 6D C-band. Namun tidak mendukung T2MI dan multistream, seperti pada satelit Yamal 601 C-band dan ABS-2 C-band. Sementara mendukung untuk kodek 422, pastikan perangkat yang digunakan secara hardware untuk proses rendering mendukung. Nah, Hellobox Smart S2 mendukung untuk satelit ST2 Ku-band dan satelit lain yang biasanya membutuhkan pengaturan skip cewek-cek. Untuk aplikasi DVB Player berbasiskan Android dapat digunakan pada Android Box dengan OS Android TV dan Android Tablet, di mana remote control dapat berfungsi dengan normal. Sebelumnya juga sudah disebutkan bahwa aplikasi DVB Player juga tersedia untuk sistem operasi Windows, penggunaan pada laptop ataupun PC. Secara fitur dan fungsi adalah sama saja, cuman untuk manajemen satelit dan channel menggunakan aplikasi DVB Player Windows berasa lebih mudah dan cepat. Begitu juga ingin menonaktifkan protokol scam, hanya bisa melalui aplikasi DVB Player berbasiskan Windows ini. Perlu diketahui untuk saluran dengan resolusi tinggi sebaiknya menggunakan kabel LAN, tidak melalui jaringan Wi-Fi. Karena jika menggunakan Wi-Fi, maka terkadang terjadi freeze atau dikenal juga dengan video sendat-sendat. Begitu juga pada saat bersamaan, perangkat yang dapat digunakan hanya satu saja, dalam artian tidak dapat menggunakan lebih dari satu perangkat untuk mengakses receiver ini di saat bersamaan. Selanjutnya kita akan bahas fitur kedua dari receiver ini, yaitu sebagai Site Finder. Silakan download aplikasi DVB Finder terlebih dahulu di Play Store. Jika sudah, koneksikan smartphone ke Hellobox Smart S2 dengan menggunakan Bluetooth. Apabila sudah terkoneksi, maka akan muncul tulisan Connected di bagian bawah layar smartphone. Berikut contoh pemakaian fitur Site Finder pada receiver ini. Nah, sangat memudahkan sekali saat melakukan tracking atau pencarian satelit. Dan kita pun juga dapat melihat langsung kualitas gambarnya dengan berpindah ke aplikasi DVB Player. Receiver ini termasuk salah satu receiver low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 3,5 watt saja, super rendah sekali. Sementara untuk suhunya, kita ukur setelah menyala lebih dari 1 jam, pada suhu ruangan 25,9 derajat Celcius adalah 49,8 derajat Celcius. Masih termasuk adem dengan ukuran box compact minimalis, segenggam telapak tangan saja. Jadi Hellobox Smart S2 memiliki fitur 2-in-1, sebagai receiver parabola dan sebagai Site Finder, mendukung multi protokol, dapat digunakan pada smartphone Android, Android TV, Google TV, dan PC ataupun laptop. Harga murah, dapat menyala dengan menggunakan power bank, maka receiver ini layak dimasukkan ke dalam salah satu wishlist referensinya. Baik, demikianlah video review ini, semoga saja bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.